Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ma'rufi wal ihsan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi ahlil jinan nabiyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram amma ba'd. Sahabat Gema Insani yang berbahagia, nikmat Allah yang sangat banyak wajib dan sudah sepatutnya kita syukuri. Di antara nikmat yang paling besar dan paling menonjol adalah nikmat hidayah. Allah mampukan kita untuk beriman kepadanya, juga beriman kepada nabinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga mengimani risalah dan kitab suci yang dibawanya. Sahabat Gema Insani yang berbahagia, padahal kita tidak pernah berjumpa dengannya, tidak pernah mendengar suaranya langsung, tidak pernah bertatap muka dengannya, tetapi Allah mampukan kita mengimaninya. Sementara ada sebagian orang yang setiap hari berjumpa dengannya, bertatap muka dengannya, tetapi mendustakan. Ada juga yang sampai menyakiti fisiknya, menerornya, menyakiti hatinya. Maka kita bersyukur atas nikmat tersebut ya. Dan di antara nikmat yang juga luar biasa adalah kesempatan atau waktu. Karena waktu yang Allah berikan kepada kita juga kepada setiap makhluknya sangat terbatas. Al-Quran sering menyebut dengan bahasa ila ajalim musamma. Jadi manusia itu punya ajal, punya waktu yang tertentu. Maka kita diberikan nikmat berupa perjumpaan, persuaan kita dengan bulan Ramadan. Ini juga luar biasa karena ini waktu spesial. Al-Quran membahasakannya dengan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang tertentu, karena tidak lama, 1 bulan 30 hari atau 29 hari itu tertentu. Baik bagi orang yang menikmati bulan Ramadan, itu waktu pasti akan pergi. Atau bagi orang yang merasa terganggu atau merasa berat di bulan Ramadan juga sengsaranya nggak lama. Yang merasa kelaparan kan cukup dari subuh ke maghrib. Sementara ada orang-orang tertentu yang waktu laparnya, waktu dahaganya, waktu sengsaranya tidak dibatasi waktu. Artinya kehidupan kita itu terbatas dan sebentar saja. Nah, kalau kita ingin tahu keterbatasan kehidupan kita di dunia, kita bisa menyimak, melihat penuturan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi ayat 45. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Perumpamaan kehidupan dunia itu kata Allah seperti air yang Allah turunkan, Allah jatuhkan dari langit. Lalu air hujan itu bercampur dengan tumbuh-tumbuhan menjadi ranum hijau indah dipandang ya, luar biasa. Tetapi kemudian fa'asbaha hasyiman menjadi kering. Tadruhu riyah di bawah angin. Atau kalau dalam bahasa surat Al-A'la, alladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Allah yang mengeluarkan, menumbuhkan rumput-rumput liar, tumbuh-tumbuhan yang seolah-olah tumbuh sendiri, padahal itu Allah yang menumbuhkan. Lalu tumbuh-tumbuhan itu menjadi hitam, menjadi kering dibawa oleh air. Dan faktanya kan gitu. Tumbuh-tumbuhan hijau, daunnya jatuh, ada yang warnanya coklat tua, ada yang warnanya kuning. Tapi mohon maaf sahabat Gema Insani, ada juga tidak sedikit daun-daun hijau yang berguguran. Itu artinya waktu kita sangat terbatas, sebentar sekali kehidupan di dunia. Dan di antara isi kehidupan dunia itu Allah jelaskan di ayat selanjutnya 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta, anak-anak merupakan perhiasan kehidupan dunia. Masya Allah. Perhiasan itu artinya kita suka. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa dalam surat Ali Imran. Ya kan? Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Tetapi kata Allah, ada al-baqiyatus salihat, ada sesuatu yang kekal yang baik. Dan itu lebih baik di sisi Allah, pahalanya juga harapan kebaikannya.
Ya, Ibnu Katsir menyitir pendapat Ibnu Abbas dan juga muridnya Sa'id bin Jubair dan para mufassir lainnya. Al-Baqiyatus Shalihat itu ada yang mengatakan sholat 5 waktu. Tetapi ini sebenarnya kebaikannya umum, bukan hanya sholat. Dan itu kalau kita tarik dari modal kita tadi itu al-mal wal banun, sesungguhnya tidak ada larangan kita menikmati kelebihan rizki berupa harta dari Allah, juga anak-anak kita. Tetapi yang akan menjadi musibah kalau harta itu tidak diinvestasikan dengan benar. Karena waktu kita terbatas, ya. Tetapi keterbatasan waktu kita itu tidak berarti kemudian kita ngawur. Justru diperlukan investasi yang cerdas. Harta kita juga nggak banyak. Maka keterbatasan-keterbatasan itu harus kita gunakan dengan baik. Ya. Harta kita yang terbatas itu kita investasikan menjadi amal jariah. Zakat, infak, sedekah, wakaf, proyek-proyek kebaikan menjadi amal jariah yang baik. Anak-anak kita tidak ada larangan untuk mereka diajarkan bahasa Inggris, kemampuan IT yang bagus, ya, belajar ekonomi, ya, industri, teknik dan lain sebagainya. Tidak ada larangan. Tapi seharusnya kita investasi yang cerdas itu kita kenalkan mereka dengan Al-Quran, didekatkan dengan ulama, mengetahui dasar-dasar ilmu syariah, sehingga itu adalah investasi yang cerdas. Ketika mereka menjadi orang saleh, maka keuntungan juga akan kembali kepada orang tuanya. Kecerdasan itu juga kita bisa belajar dari peristiwa Lailatul Qadar. Sebuah malam, satu waktu, malam, menjadi sarana persentuhan dengan Al-Quran. Maka malam itu nilainya adalah lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menilai segala sesuatu dari kuantitasnya, dari volume jumlahnya, tapi dari kualitasnya. Allah menyebutnya di dalam surat Al-Mulk itu kan, ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik kualitasnya. Dan kita dilarang meremehkan perbuatan baik diri kita sendiri. Rasulullah SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kau remehkan perbuatan baik sekecil apapun sekalipun hanya sekedar tersenyum. Makanya kita harus punya mindset al-baqiyatus shalihat. Kita kekalkan itu modal terbatas kita, baik waktu yang terbatas ataupun sumber daya yang terbatas menjadi al-baqiyatus shalihat. Al-baqiyatus shalihat akan kekal di sisi Allah. Jangan sampai kita nanti nyesal pada saat hari kiamat datang. Di ayat selanjutnya 47 Allah menjelaskan penyesalan itu. Wa yauma nusayyirul jibal, ketika gunung-gunung diperjalankan artinya dicabut, ya, semua terjadi. Wa taral arda barizatan wa hasyarnahum, ketika bumi menjadi rata dan manusia dikumpulkan di bumi lagi di yaumul mahsyar wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada, tidak ada yang terlewat sekalipun. Mereka akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Wa uridu ala rabbika saffa, mereka akan dibariskan di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka datang kepada Allah itu seperti hanya mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Sama. Karena yang menciptakan adalah Allah. Tetapi sayangnya sebagian mereka mengingkari hari itu. Bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Tetapi sayangnya sebagian di antara orang-orang itu mendustakan hari itu. Sayang sekali. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun. Hari itu orang-orang mujrim, para pendosa, para pendusta, orang-orang yang ingkar hari kebangkitan itu takut. Dan mereka mengatakan terkaget-kaget, ya wailatana, ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan ila ahsaha. Insyaallah. Ini kitab kok enggak ada yang kelewat. Sekecil apapun ada di sini, yang besar yang kecil tidak terlewat. Bahasa lainnya di surat lain sebut kitabun marqum, ada nomornya, ada barcode-nya. Ada halamannya, ada jamnya, detail sekali. Maka mereka kaget. Wa wajadu ma'amilu hadira, yang mereka pernah kerjakan itu hadir di depan mereka. Nyata. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak pernah mendalimi seseorang di antara kita. Maka sahabat Kema Insani, waktu kita itu tidak banyak. Dan kita tidak dihitung argonya berdasarkan angka. Apakah orang yang usia 60 lebih baik dari yang 40? Belum tentu. Kita perlu punya kecerdasan. Kecerdasan kita dituntut
Karena waktu kita terbatas. Ya, namanya orang ujian ya. Orang ujian itu waktunya nggak mungkin lama. Sekalipun take home dibawa pulang, tetap dibatasi tanggal sekian sampai sekian, kumpulkan tanggal sekian. Kalau dia ujian normalnya 1 jam, 60 menit, 90 menit, atau 120 menit, dibatasi. Namanya ujian terbatas, maka kita harus gunakan sebaik-baiknya. Perlu persiapan. Nah, persiapan kita menghadap Allah itu ya dengan menginvestasikan apa yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya. Kalau disebut di ayat 46 tadi itu, al-mal wal banun. Harta. Oh, berarti kita dilarang dong menikmati harta kita. Oh, enggak ada yang mengatakan dilarang kok. Kita boleh beli baju yang baik, bagus, ya, mahal. Boleh membangun rumah mewah, boleh. Tapi sangat disayangkan kalau untuk itu sampai melalaikan investasi yang lebih penting. Makanya itulah makna puasa. Kita menahan, tapi yang kita tahan itu tidak untuk dieksploitasi, tidak untuk ditimbun, tidak untuk dimonopoli, tapi untuk diberikan. Kita tahan. Kita punya aset di angka 10, kita pergunakan di angka 3. Ada margin 6. 2 atau 3 kita nikmati, kemudian sisanya ya 4 atau 3 kita distribusikan, kita sharing, kita bagi. Nah, artinya apa? Artinya ini adalah orang-orang yang cerdas, adalah orang-orang yang menggunakan kesempatan. Dan orang-orang yang cerdas, dia sadar waktunya terbatas, maka dari itu dia produktif. Dan trik-trik banyak sekali dalam Al-Quran. Di antara trik yang Allah sebutkan adalah di dalam surat Wal Asr itu ya. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu yang terbatas, demi waktu yang produktif. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu, Masya Allah, dia berpotensi terjerembab dalam kerugian, sahabat Kema Insani. Tapi Allah kasih pengecualiannya. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Pengecualiannya adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal, orang-orang yang saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Menarik ya. Setiap manusia berpotensi terjerembab, terjerat dalam kerugian. Tetapi Allah memberikan resep. Ya, resepnya itu dilakukan secara komunal ya. Beriman, beramal baik, bersaling menasehati ya. Ya, bertawaso tadi itu. Ini artinya kita punya sumber daya. Di saat yang sama kita punya lingkungan. Maka ketika kita berada dalam sebuah lingkungan, jadikan lingkungan itu mendukung keterbatasan kita. Keterbatasan sumber daya yang kita miliki termasuk keterbatasan waktu. Dan seharusnya cita-cita kita itu berkelanjutan karena waktu kita terbatas. Dan karena itulah dalam salah satu sabdanya Rasul mengatakan, menyabdakan, idza mata ibnu Adam, ketika manusia meninggal, inqata'a amaluhu, maka amalnya terputus kecuali dari 3 hal. Ya tadi, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang mendoakannya. Maka keterbatasan kita harus kita siasati. Keterbatasan waktu kita siasati apa? Supaya kita merintis satu perbuatan yang akan kekal berkelanjutan setelah kita tidak ada. Kita rintis satu perbuatan yang setelah kita tidak ada, orang terus mendoakan kita. Kita merintis satu proyek kebaikan yang akan kekal. Dan itulah yang dilakukan oleh para anbiya, para da'i, orang-orang saleh sebelum kita. Mereka punya investasi jangka panjang, sehingga nama baiknya kekal di bibir orang-orang saleh yang mendoakannya, padahal mereka sudah meninggal dunia. Sahabat Kema Insani, bulan Ramadan pasti akan meninggalkan kita. Tetapi kesungguhan kita di dalam merawat kebaikan bulan Ramadan akan menentukan sejauh mana kita tahan melakukan setelahnya. Itu tadi, waktu yang terbatas kita gunakan sebagai batu loncatan untuk mempertahankan kebaikan di bulan selanjutnya, di bulan Syawal. Ya, kita jangan sampai setelah lewat bulan Ramadan, puasa tidak lagi, salat malam tidak lagi, baca Quran tidak lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Kita harus sebaliknya. Keterbatasan pendidikan kebersamaan di bulan Ramadan ini kita lanjutkan setelahnya, di bulan setelahnya. Kita lanjutkan yang sudah mudah di bulan ini kebaikan, kita lanjutkan setelahnya.
dan itu akan benar-benar menguntungkan kita. Investasi kebaikan kita adalah pada saat kita mampu menjaga kestabilan itu. Kecerdasan kita adalah pada saat kita mampu berpikir tidak dibatasi usia kita. Kita tidak tahu usia kita sampai kapan, tapi kita berpikir tidak terbatas. Kita ingin hidup selama-lamanya, di hati oleh orang-orang setelah kita, mendoakan kita, meneruskan kebaikan kita. Harta yang terbatas tadi menjadi sedekah jariyah. Anak kita juga terbatas jumlahnya, terbatas usianya, tapi mereka menjadi keberlangsungan dan kontinuitas kontribusi kita bermanfaat di tengah sesama manusia dan dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Kema Insani, sekali lagi peluang berbuat kebaikan itu sangat banyak sekali. Imatatul adza anit tariqi sadaqah. Masya Allah. Kita menyingkirkan duri, potensi keburukan atau yang mencelakai orang itu juga sedekah. Kenapa? Karena itu kita menggunakan kesempatan sekecil apapun. Bahkan Rasulullah SAW menyabdakan, kalau sudah datang hari kiamat, engkau masih sempat untuk menanam, sekalipun hanya dengan separuh biji kurma, lakukan. Hari kiamat, siapa yang akan memetik buahnya? Tapi itu adalah bentuk kontribusi kita beramal. Kalau masih sempat kita berkontribusi, lakukan. Sekalipun itu kesempatannya sangat terbatas. Maka tidak ada kata terlambat. Ustaz, saya baru usia segini baru sadar. Lakukan. Waktu kita terbatas tapi tidak apa-apa. Saya baru belajar sekarang sudah setua ini masih terbata-bata baca Al-Quran. Lakukan. Justru kalau kita terbata-bata dan bertahan, kita mendapat kebaikan 2 kali lipat. Kesabaran kita dengan keterbata-bataan tadi dan juga bersentuhan dengan Al-Qur'annya. Masya Allah. Saya punya harta sedikit, bagaimana saya bisa? Nah, zakat fitrah diwajibkan itu bukan bagi orang kaya. Orang yang mampu makan, orang yang sanggup makan, maka dia mengeluarkan zakat fitrahnya. Itu filosofinya adalah filosofi berbagi, menggunakan kesempatan. Lihatlah orang-orang betapa semangatnya. Secapek apapun, sesibuk apapun, dia sempatkan ingin sholat tarawih. Padahal itu sunnah. Karena dia sadar, ini hanya bisa dilakukan di bulan Ramadan. Maka kita juga demikian. Sesempat apapun, sesibuk apapun, sempatkan waktu membaca Al-Quran. Itu kan pesan Allah di Al-Muzammil 20 ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah Al-Quran. Sekalipun sakit, sekalipun kamu kerja malam, sekalipun kamu angkat senjata di malam hari, ya tetap bersentuhanlah dengan Al-Quran. Bacalah Al-Quran itu agar engkau mendapatkan kemuliaan sebagaimana bulan Ramadan di dalamnya ada Lailatul Qadar. Maka sahabat Kema Insani, bulan Ramadan yang terbatas ini mari kita gunakan. Jangan bosan dengan sekecil apapun peluang kebaikan yang Allah sediakan untuk kita. Nah, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat dan bisa menginspirasi bagi kita semua. Kemudian menjadi inspirasi lahirnya kebaikan-kebaikan berikutnya, sahabat Kema Insani. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal baik kita yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kita kesanggupan untuk menjaga habit-habit yang sudah baik, kebiasaan Allah yang Allah mudahkan kita bisa berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Aqulu qauli hadza ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.